Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Sobat MFO yang dirahmati Allah Ta'ala, kembali lagi kita di belajar bareng, sesi belajar bareng ya. Saya harap semoga yang kemarin kita sudah bahas masih terekam pada ingatan teman-teman sekalian tentang ilmu harf, ilmu huruf, ya ini huruf-huruf seperti ini. Dan seperti yang sudah kami janjikan di pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih khusus dan detail insya Allah tentang ilmu awfaq, ilmu wafak. Boleh dibaca wafqun, boleh dibaca wifqun. Apa arti dari wafqun? Wafak. Apa arti dari wafak? Jamaknya kan awfaq. Wafak artinya adalah sebuah keserasian, keharmonisan, sebuah kesepakatan. Itu yang dimaksud dengan wafqun atau wifqun, keserasian. Sebelum kita nanti akan membahas wafak lebih jauh lagi, kemudian tentang fatwa ulama tentang hal tersebut, bagaimana kita harus menyikapinya, saya akan memberikan beberapa contoh. Karena memang ini menjadi polemik ya di antara kalangan santri sendiri. Ada yang ikut pendapat yang membolehkan, ada yang tidak. Saya termasuk orang yang mengikuti pendapat yang mengharamkannya atau tidak membolehkan ilmu wafak. Namun kalau kita melihat arti dari segi bahasanya, wafqun atau wifqun yang artinya adalah keserasian, maka hal ini sebenarnya ya ada perkara yang dibolehkan. Wah, pasti pada bingung. Wah, kok membolehkan wafak? Wah, ntar dulu. Saya lagi bahas dari segi bahasanya, belum secara istilahnya. Dari segi bahasa yang artinya keserasian, ada hal-hal yang dibolehkan. Karena wafak terbagi menjadi 3. Ya, saya pakai bahasa Latin aja supaya bisa dicatat semua. Ada wafak secara lafzi, lafziyun. Ada yang adadiyun, ada yang secara harfi. Nah, lafziyun, lafzi, adadi, harfiyun. Nah, pas dari mana dulu ya? Dari bawah dulu, oke? Tentang harfi. Yang harfi, contoh potongan ayat aziz atau syadid, syadidul iqab atau azizun hakim. Apa ya? Syadid ya, oke, syadid. Oke, diangkatlah. Syadidun. Nah, ini nanti akan dibagi. Nanti akan saya kasih lihat gimana cara penulisannya. Adadi, ya ini yang berupa angka-angka. Ya, angka-angka ini terlahir dari mana? Ya dari ini, dari rumusan abajadun, hawazun, hatoya kalamanun, sa'afasun, korosun, tasakhadun, dozagun. Ya, dengan rumusan-rumusan ini, adadi. Ada lafzi. Nah, lafzi ini yang mau saya sampaikan, mungkin Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah ta'ala di dalam fatwanya mengatakan bahwa ada wafak yang dibolehkan. Saya rasa, wallahu a'lam shawab ya, ini kalau menurut pendapat pribadi saya dan pengalaman saya yang cetek, apa yang dibolehkan oleh Ibnu Hajar al-Haytami adalah segi wafak lafzi, tanpa adanya rumus-rumus tertentu dan simbol-simbol tertentu. Karena ini juga termasuk bagian dari wafak, seperti contoh suatu ayat, ya, qul huwallahu ahad. Ini juga termasuk bagian dari wafqun lafziyun atau wifqun lafziyun. Boleh dibaca, boleh ditulis. Emang wafak ada yang dibaca? Ada. Ya, di kitab ini dijelaskan banyak sekali. Bukan hanya sekedar ditulis, tapi juga ada yang dibaca. Ada asma-asma tertentu yang dibaca. Dan sebagian wafak lafzi yang dibaca murni dari Al-Quran. Nah, mungkin itulah yang dibolehkan oleh Ibnu Hajar al-Haytami. Adapun saya mengikuti pendapat Al-Qarafi yang mengharamkannya. Karena banyak sekali hal-hal yang nyerempet pada perkara-perkara sihir. Bukan hanya nyerempet, nyemplung dalam itu.
menyelam dalam perkara-perkara sihir. Saya masih membahas masalah lafzi yang dibolehkan, wafqun lafzi. Ingat, wafak atau wifik artinya adalah keserasian. Para ulama-ulama kita telah mencontohkan hal ini untuk meruqyah. Ya, meruqyah. Ingat, masih dari segi bahasa, bukan istilah. Ketika seseorang meruqyah, menyerasikan ayat yang dia baca dengan penyakit yang diderita oleh seseorang, itu termasuk bagian dari wifqun. Menyerasikan ayat atau bacaan terhadap karakter penyakit yang sedang diderita oleh orang lain. Nah, seperti ini contohnya yang ada dalam kitab At-Tibbu An-Nabawi karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di sini diriwayatkan dari Al-Marwazi, di sini dikatakan bahwa telah sampai kabar terhadap Abi Abdillah bahwa beliau itu sedang sakit demam saat itu. Fakatabali minal humma riq'atan fiha bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Abu Abdillah menuliskan secarik kertas untuk mengobati penyakit demam yang di dalamnya tertulis bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bismillahi wa billahi dengan nama Allah dan dengan Allah Azza wa Jalla dengan kuasa Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusannya Allah. Kemudian di situ dituliskan qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Dan kami firmankan kepada api, wahai api jadilah kamu dingin dan selamat bagi Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka orang-orang kafir menghendaki makar untuk Ibrahim, kemudian kami jadikan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Ini surat Al-Anbiya ayat 69 sampai ayat 70. Kemudian di situ dituliskan Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfila. Ya Allah, wahai Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil, isfi sahiba hadzal kitabi bihaulika wa quwwatika wa jabarutika ilahal haq. Amin. Ya. Sembuhkanlah orang yang ditulisi ini, ya. Orang yang ditulisi tadi kalimat-kalimat itu dengan daya dan kekuatanmu dan dengan keagunganmu, wahai Tuhan yang maha benar. Amin. Di situ dituliskan, bukan diruqyah secara langsung menggunakan lisan, tapi dituliskan. Ya, jadi kalau ada suatu fatwa yang mengatakan bahwa wafak ada yang dibolehkan untuk penyembuhan, untuk memudahkan wanita lahiran, ya mungkin seperti ini wafaknya. Dan ini boleh kalau hanya sekedar menulis ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang ma'thur, atau doa-doa yang tidak ada unsur syiriknya. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian ada yang mengharamkan secara mutlak. Ini kita objektif, ya. Jadi dalam hal ini mungkin saya sepakat kalau hanya menulis ayat Al-Quran murni tanpa ada simbol-simbol tertentu dan tanpa adanya rumus-rumus tertentu. Nah, di sini juga ada kitabun li usril wiladah, tulisan untuk wanita yang susah melahirkan. Dari Abdullah bin Ahmad, beliau berkata, ra'aitu abi yaktubu lil mar'ati idza usira 'alaiha wiladatuha fi jamin abyad aw syai'un nadhifun. Aku pernah melihat ayahandaku menulis bagi wanita yang susah melahirkan pada gelas yang berwarna putih atau sesuatu yang bersih, ya, di piring atau di mangkok. Yaktubu hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menuliskan hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni la ilaha illallah al-halimul karim subhanallah rabbal arsyil azim. Ya, ini yang ditulis. Kemudian beliau menuliskan alhamdulillahirabbil alamin, surat Al-Fatihah cuma alhamdulillahirabbil alaminnya saja, ayat 2. Kemudian menuliskan surat Al-Ahqaf ayat 35, ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Ya. Kemudian menulis surat An-Nazi'at ayat 46, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menuliskan di kening orang yang mengalami pendarahan, ya, kitabun lirri'af, tulisan
untuk mengobati mimisan. Kana Syekhul Islami Ibn Taimiyah rahimahullahu taala yaktubu ala jabhatihi. Dulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah menuliskan suatu ayat pada kening orang yang mimisan. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat al-judi sampai akhir ayat. Wa sami'tuhu yaqul, aku Ibnu Qayyim menjelaskan, aku pernah mendengar Ibnu Taimiyah guruku mengatakan, katabtuha li ghairi wahidin fabaro'a. Aku menulis ayat 44 surat Hud ini bukan hanya kepada satu orang yang mimisan saja, melainkan banyak orang yang kena mimisan, dituliskan pada keningnya wa qila ya ardu bla'i ma'aki sampai akhir ayat, kemudian mimisannya itu hilang, mimisannya sembuh. Wala yajuzu kitabatuha bidamir ra'if, tidak dibolehkan menuliskan ayat tersebut dengan darah mimisannya. Kama yaf'aluhu al-juhal, sebagaimana yang dilakukan oleh para orang-orang yang bodoh. Fa inna dama najasun, karena yang namanya darah adalah benda yang najis. Fala yajuzu an yaktuba bihi kalamallahi ta'ala. Tidak boleh menuliskan kalamullah, firman-firman Allah dengan media yang najis. Ya. Kemudian banyak di antara para salaf yang membolehkannya. Di sini dikatakan warakhasa jama'atun minas salafi fi kitabati ba'dil Qur'ani wa surbihi wa ja'ala dzalika minasyifa'i alladzi ja'alallahu fihi. Mayoritas salaf, ya, ulama salaf memberikan rukhsah. Rukhsah itu keringanan untuk menulis sebagian ayat-ayat Al-Qur'an dan kemudian meminumnya. Wa ja'ala dzalika minasyifa'i alladzi ja'alallahu fihi. Dan mereka membolehkan orang-orang itu menjadikan hal tersebut sebagai perantaraan menggapai kesembuhan, yang dengannya Allah menyembuhkan seseorang, ya, dengan tulisan-tulisan itu. Jadi ini termasuk wifqun atau wafqun lafziyun, yang secara bahasa wafaq artinya adalah keserasian. Ibnu Taimiyah menyerasikan karakter orang yang mimisan dengan surat Hud ayat 44. Serasi karakter orang yang mimisan, darahnya ngalir terus-menerus, seperti halnya banjir bandang di zaman Nabi Nuh yang Allah firmankan dalam surat Hud ayat 44. Kemudian Abu Abdillah mengobati Al-Marwazi dengan surat Al-Anbiya ayat 69. Itu serasi dengan karakter demam yang panasnya menyeluruh, yang mana di ayat 69 surat Al-Anbiya itu dikisahkan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang hendak dibakar, tapi Allah menjadikan api yang panas membara, yang panas itu dirasakan dari segala penjuru, menjadi dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Dengan menuliskan hal tersebut kepada Al-Marwazi, boleh diniatkan meminta keberkahan kepada Allah dengan kalamnya yang serasi, karena maknanya itu sama, maka semoga demam yang membara bisa didinginkan, dan dingin yang menyelamatkan, yang menyejukkan bagi orang yang terkena demam. Nah, ini kan wafkun, sebuah keserasian. Ya. Tapi kalau kita membahas wafak dari pengertiannya secara istilahi, ya tentu saya tidak setuju terhadap tiga-tiganya. Ya, karena lafzi, wafak lafzi dalam prinsip atau rumusan orang-orang yang membuat wafak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para ulama. Berbeda dengan Abu Abdillah yang mengobati Al-Marwazi, berbeda dengan Imam Ahmad yang mengobati orang yang susah melahirkan, berbeda dengan Ibnu Taimiyah yang juga mengobati orang yang mimisan. Ya. Kenapa? Karena ada rumus-rumusnya. Saya kasih contoh. Ini kalau dalam prinsip penulisan orang-orang yang membuat wafak. Kita kasih lihat yang lafzi, contohnya menggunakan lafaz wallahu syadidul iqab. Kalau dalam prinsip penulisan wafak, ini dibagi menjadi 3 bait biasanya. Saya kasih contoh. Kalau dalam prinsip wafak, garis yang horizontal disebutnya dil'un. Dil'un. Kalau yang vertikal disebutnya jihatun. Biasanya dibentuk dengan syakal murabba, musalas murabba.
Musalas di sini maksudnya bukan segitiga, tetapi ada 3 larik yang ada pada kotakan. Wallahu, ini ditaruh di sini. Syadidu al-iqab. Ya, nanti dibalik. Ini wallahu syadidul iqab, ini di depan, kemudian ini ditaruh di belakang. Wallahu, ini di depan. Syadidul iqab wallah. Kemudian nanti dibalik lagi. Kayak gini tadi ya. Ini kalau dalam prinsip wafak, ya, diserasikan berdasarkan kotakan-kotakan ini. Ini lafzi. Wallahu syadidul iqab, wallah al-iqab, wallah syadid. Agak ngerubah makna ya. Makanya saya kurang setuju kalau wafak diartikan secara istilahnya yang bermakna. Di sini dikatakan makna dari wafak, wa yuqsadu bil awfaqi hadhil ashkali al-handasiyah. Yang dimaksud dengan al-awfaq itu bukan hanya sekedar keserasian, tetapi ilmu awfaq ya adalah ilmu tentang al-ashkal al-handasiyah allati yarsumunaha. Al-ashkal al-handasiyah adalah bentuk-bentuk matematis semacam ini ya, yang dibuat oleh mereka. Wa min ashhariha indahum thalathatu anwa'. Yang paling masyhur di antara mereka ada 3 jenis. Wafqun musallath ya. Wafqun musallath, wafaq bentuknya musallath, segitiga. Nah, ini yang disebut sebagai wafaq secara istilahi. Wa yuqsadu bil awfaqi hadhil ashkal al-handasiyah allati yarsumunaha. Nah, yang dimaksud dengan ilmu awfaq bukan hanya sekedar menyerasikan ayat dengan karakter penyakit seseorang, tapi adalah bentuk-bentuk handasiyah, bentuk-bentuk matematis gitu ya. Ada yang persegi, ada yang segitiga, ada yang mukhammas ya, ada 5 kolom dalam suatu persegi. Nah, itu yang disebut dengan wafaq yang dibuat oleh mereka. Nanti akan saya jelaskan tentang jenis-jenis wafaq. Ada musalas Ghazali, ada musalas Batodin, ada musalas Khaliyatul Wasat dan lain-lain. Nanti ada apa? Musalas Mustarok gitu. Nanti akan saya jelaskan insyaallah. Ini kita pahami terlebih dahulu tentang wafaq lafzi. Makanya saya katakan saya cenderung kepada orang yang menjauhi rumus-rumus wafaq, apalagi yang dituliskan di dalam kitab awfaq ini. Ya, nanti kita bedah juga kitabnya. Kemudian adadi, ini yang tadi tentang lafzi, ini yang adadi. Contohnya harfi, syadid atau aziz lah ya, aziz, ain, za, ya, za. Ini kalau aziz, za, ini prinsipnya seperti ini. Contoh ini kalimat aziz misalnya, azizun hakim misalnya, maka dipotongnya ain, zai, ya za-nya di sini. Kalau syadid ya sama. Misal kita pakai menggunakan kata syadid gitu ya. Ya berarti tinggal di anu aja apa? Ditulisnya sama seperti itu. Nah, seperti ini. Ini wafaq harfi. Ada yang adadi itu yang ditulisnya dalam kolom-kolom ini menggunakan angka.
Contohnya latif. Latifun. Latif. Lam. Ini perlu biasanya dipecah dulu, dipecah. Lam ini kan 30, jumlahnya 30. To 9. Ya. Fa 80. Jumlahnya 129 misalnya. Kemudian ada yang namanya miftah. Ada miftah, mighlaq. Miftah kalau dalam prinsip wafaq itu jumlah bilangan terkecil. Nah, miftahnya di sini menggunakan 39. Miftah. Miftah itu kunci. 39. 129. Nanti di sini ditulisnya kayak gini. Latif Latifun. Nah, untuk ngisi ini kolom-kolom yang ada di sini itu dengan menghitung angka yang sudah dijumlahkan dari jumlah bilangan latif ini. Latif. Lam 30, to 9, ya 10, fa 80. Ini ada rumusannya, ya, dibagi berapa. 43 ini dapat dari mana? Dari 129 dibagi 3. Jumlahnya 43. Ini dapat dari mana? 129 bagi 3 jadi 43. Yang 47 129 kurangi 39 kurangi 43. Kurangi 43 yang ini. Ya, jadinya sekian. Dan seterusnya, ya. Nggak usah banyak-banyak. Intinya lah wafaq adadi itu seperti itu. Ya, agak jelimet dan ya memang rumit gitu ya. Ada yang mengatakan ini menggunakan rumus aljabar, apapun itu ya wallahu a'lam bishawab lah ya. Intinya dengan rumus-rumus ini nanti akan dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Dalam prinsip atau rumus-rumus ilmu wafaq itu ada beberapa jenis cara pembuatannya. Ada yang menggunakan murabba, ada yang musallas. Yang musallas itu yang segitiga gitu ya. Musallas ini ada yang musallas segitiga, ada yang musallas murabba. Musallas segitiga ya yang biasa antum lihat itu. Ini musallas, ya artis bener musallas ya segitiga. Maaf nggak segitiga banget ya. Ada yang musallas murabba, yang dalam jumlah kolomnya itu ada 3. Ini juga disebutnya musallas murabba. Nah, dalam musallas yang murabba ini ada beberapa jenis. Ada musallas murabba dengan rumusan batodin. Ini jadi rumusan khusus dalam ilmu wafaq. Batodin zahaj wahin. Jadi orang-orang mengatakannya batodin zahat wahin. Untuk mereka itu memudahkan mereka ngafal rumus dasar dari rumusan wafaq ini. Batodin zahaj wahin. Belum lagi kita nanti membahas lebih dalam tentang unsur-unsur huruf, tabiat huruf. Ada huruf yang sifatnya nariyun, yaitu sifatnya api, sifatnya air, sifatnya tanah dan udara. Mirip avatar. Ya. Batodin zahat wahin ini menjadi rumus dasar dalam rumusan musallas batodin. Kemudian ada wafaq musallas ghazali atau maklub. Katanya sih, konon katanya wafaq musallas ini dirubah menjadi rumus kolom 3 kolom dalam suatu persegi segi 4 itu terjadi di masa Imam Ghazali rahimahullahu taala. Apakah benar? Wallahu a'lam shawab. Ya,
Tapi yang jelas itu tertulis semua di dalam kitab ini. Kitab Al-Awfaq yang disandarkan kepada Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian nanti ada yang namanya Wafaq Musallath Mustarok. Wah, ada banyak banget ya teman-teman. Mungkin kalau kita bahas kurang penting juga kalau kita bahas cara-cara ini semua. Saya khawatir dipraktekkan. Dan yang perlu diketahui oleh teman-teman yang ada di rumah, ini bukan nulis sembarang nulis. Tulisan wafak-wafak ini harus diserasikan dengan bintang-bintang atau planet-planet yang melintasi bumi. Nah, dari mana hal itu bisa kita ketahui? Ya dari buku ini. Kalau dalam istilah mereka harus dicocokkan dengan yang namanya buruj. Buruj. Buruj ini gugusan bintang. Ada yang munqalib, ada yang munqalib, ada yang mutajasad, ada yang sabit. Ada yang sabit. Ini ada 3. Buruj ini artinya gugusan bintang. Nanti ada per tahunnya, per 4 tahun ada tahun kabisat dan tahun basitoh. Itu mempengaruhi perhitungan zodiak atau gugusan bintang Dalwu, Aquarius, dan Hut, Pisces. Ya. Contoh diambil dari tahun 2000. Nah, tahun kabisat adalah tahun yang kalau dibagi dengan 4 itu sudah tidak menyisakan sama sekali. Adapun yang basitoh, ketika dibagi sama angka 4, dia akan menyisakan beberapa angka. Nah, tahun 2000 misalnya, tahun 2000 itu kabisat. 2001, 2002, 2003 basitoh. 2004 kabisat lagi. 5, 6, 7 basitoh. 2008 kabisat. 9, 10, 11 basitoh. Sampai seterusnya. 2020 kabisat. 2001, 2002, 2003 basitoh. 2024 nanti kabisat. Nah, jadi seperti itu, ada rumusan-rumusannya teman-teman. Perhitungan-perhitungannya. Dan mereka meyakini hari Ahad, bintang yang menguasainya matahari, bagus untuk menghadap ke penguasa, untuk menggerakkan hati. Ya. Saya kasih contohnya supaya antum tahu tentang wafak. Wafak itu apa sih sebenarnya? Ya ini. Lagi-lagi nyambung kepada pembahasan yang kemarin sudah kita bahas tentang ilmu nujum. Ya. Kok menyambung? Ya, ada sambungannya. Hari Ahad, Asy-Syams, Syams, matahari. Mereka gunakan untuk mahabbah. Senin, Qamar, bulan. Simpati, terkabulnya cita-cita. Senin. Selasa, Marikh, Mars. Rabu, Atorit. Sabtu di sinilah. Hehehe. Ini Suhal. Pemisahan. Ini yang saya rangkumkan lah ya. Sabtu. Dari Sabtu dulu. Planetnya Suhal. Suhal itu Saturnus. Itu wafak-wafaknya
ditulis paling utama untuk memisahkan dan adu domba atau permusuhan. Jadi sihir yang dilakukan pada Jumat malam, berarti hari Sabtu awal, kalau perhitungan Komariah kan Jumat ba'da maghrib itu sudah Sabtu. Ya, itu untuk tafrik, pemisahan, adu domba, permusuhan. Ahad, planetnya Syams, matahari. Kalau kemarin di Abu Ma'syar itu untuk keberuntungan raja, pemerintah dan lain-lain, ya lebih spesifik di dalam kitab Aufaq dijelaskan matahari untuk mahabbah. Mahabbah itu apa? Pelet, asihan, atau untuk menghadap penguasa. Menghadap penguasa, menghadap raja ya supaya lancar. Senin, planetnya atau bintangnya Qamar, bulan. Bulan. Gunanya untuk simpati, terkabulnya cita-cita, cari ilmu atau ngilmu, yang mau ngilmu-ngilmu hari Senin. Ahad malam ba'da maghrib sampai Senin sebelum maghrib. Selasa, Marikh. Marikh itu Mars, untuk perbuatan jahat, permusuhan dan lain-lain. Ya, untuk nyantet, untuk menumpahkan darah itu hari Selasa. Nanti ada wafak-wafak tertentu yang ditulisnya diutamakan di hari Selasa. Senin malam ba'da maghrib sampai Selasa. Rabu, Atarid Merkurius untuk mahabbah, ilmu pelet atau asihan. Kamis, Mustari Jupiter untuk perbuatan baik. Nah, ini ada perbuatan baik juga ini. Mendamaikan suami istri yang hampir cerai dengan metode tiwalah, atau mungkin untuk penglaris ya supaya dagangannya laris, atau untuk aura yang berbinar-binar. Makanya biasanya itu ritualnya di Rabu ba'da maghrib sampai hari Kamis. Jumat, Zuhrah Venus untuk mahabbah, pertanian dan lain-lain. Pelet biasanya dilakukan di Kamis malam ba'da maghrib atau malam Jumat ya, kalau orang kita bilang Jumat Kliwon yang paling menakutkan itu katanya ya, itu untuk mahabbah, untuk pertanian dan kesuksesan. Ini adalah prinsip-prinsip yang digunakan oleh orang-orang yang membuat wafak, dan ini semua tidak benar. Ya, tidak benar. Ini syirik. Oh, jelas syirik. Dan masuk ke ranah sihir. Makanya saya dari dulu selalu mengatakan, ya, ini prinsip saya dan semoga Allah teguhkan prinsip saya ini. Dan mungkin sebagian teman-teman juga sama seperti saya. Saya lebih mengambil fatwa yang mengharamkan wafak secara mutlak. Secara istilahi ya, kita nggak lagi bahas bahasan lugawi, dari bahasan pemahaman secara bahasa, secara istilah. Karena seperti ini. Ini masuk kepada step-step atau tahapan-tahapan ilmu sihir. Orang mau main sihir, ya pasti akan mempelajari ilmu-ilmu tentang nujum, ilmu takfir, ilmu perbintangan yang di dalamnya mempelajari takfir. Lah takfir itu seperti ini nih. Supaya lebih jelas. Saya kasih contoh lagi. Buku ini katanya punya Imam Ghazali, padahal bukan. Di sini dikutipkan perkataan Al-Buni yang lahir sekitaran tahun 521 Hijriah, sedangkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah meninggal tahun 505 Hijriah. Jadi kapan belajarnya? Dan kapan beliau mengutip, kapan beliau menyimak perkataan Al-Buni? Qala Al-Buni, man aktsara min dzikrihi istarja'a kullu manasiyahu wa hadhihi suratuhu. Barang siapa yang memperbanyak dari pengucapan atau penyebutan-penyebutannya, istarja'a kullu manasiyahu, maka apa yang dia lupakan akan kembali lagi. Nah, ini ada beberapa nama-namanya. Jadi di sini dijelaskan tentang nama Al-Buni yang baru lahir belasan tahun setelah Imam Ghazali meninggal. Babu taslitil jinni linnasi mithlul fa'ri taktubu kitaban wa yudfanu finnari wa hadhihi talasim. Bab untuk mengirim jin kepada manusia supaya jin itu menguasai manusia, seperti halnya tikus yang menyelinap gitu ya. Taktubu kitaban, disuruh menulis tulisannya ini nggak saya publis ya. Wa yudfanu finnari, kemudian tulisan itu ditanam pada sumbu api yang menyala, pada api yang sedang menyala-nyala.
Mungkin ya bisa di dapur, bisa di ya, tempat-tempat api yang menyala. Nah, ini disuruh menulis kalimat-kalimat ini. Babu halakil aduwi wa malihi ta'khudul ma'a wa tatawadda' biwudu'in jadidin wa shalli raq'ataini al-ula bil Fatihati wa suratil Qari'ah wa thaniyah bil Fatihati wa suratil Humazah. Bab untuk menghancurkan musuh dan juga hartanya. Bukan hanya orang yang dihancurkan, hartanya pun dihabisi. Untuk menghabisi musuh serta hartanya. Ta'khudul ma'a, disuruh mengambil air, wa tatawadda' biwudu'in jadidin, disuruh wudu dengan air tersebut, ya. Wa shalli raq'atain, kemudian salatlah 2 rakaat. Di rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Qari'ah. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan surat Al-Humazah. Wa ba'da tahiyyati, setelah tahiyat, ya, taqulu, ya, setelah tahiyat kemudian membaca Allahumma syattid samlahu wa qasir umrahu ila akhirih. Nah, ini doanya ya, saya enggak sebutkan secara umum. Kemudian doa yang tadi ya itu dibaca setiap pagi dan sore, maka musuh akan binasa dengan izin Allah. Nah, ini dengan doa-doa ya yang dibaca. Jadi wafak enggak selamanya itu ditulis, yang dibaca pun ada. Saya rasa dari doa yang seperti ini tidak terlalu parah larangannya, karena enggak ada simbol-simbol tertentu, enggak ada juga asma-asma tertentu. Nah, ini bab pengobatan untuk suatu penyakit. Babu dawail marid ta'khudhu waraqatan, disuruh mengambil warokoh. Warokoh itu daun atau kertas, ya, daun atau secari kertas. Kalau zaman sekarang nggak ada daun ya pakai kertas. Tapi yang saya soroti di sini, setelah mengambil kertas, tabulu wa taktubu wa yakulu hal marid yabra'u biidnillahi ta'ala, disuruh mengencingi, dikencingi, kemudian ditulisi ini wafaknya, wa yakulu hal marid, kemudian bekas kencingnya itu, kencing di mana tuh? Di kertasnya itu dihidangkan untuk orang yang sedang sakit. Jadi orang yang sakit itu disuruh makan kertas atau daun yang sudah dikencingi dan ditulisi wafak-wafak ini. Ya bra'u bi'idnillah katanya. Maka penyakitnya akan hilang dengan izin Allah Ta'ala. Wahada kitabatuhu bla 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 bla. Ini makanya saya katakan ini masih satu ya. Tadi yang pertama kita buka cara nyantet atau menyihir orang. Ya, itu kan bagian dari santet, mengirim jin untuk menguasai orang lain. Ya. Nah, ini mengobati orang yang punya penyakit dengan mengambil kertas, dikencingi kertasnya, dituliskan, kemudian dituliskan pada kertas itu, kemudian dihidangkan pada orang yang sakit, disuruh dimakan. Nah, ini kan najis. Najis. Tadi waktu kita sampaikan di dalam kitab Tibun Nabawinya Ibnu Qayyimil Jauziyah, boleh menulis ayat Quran dengan benda-benda yang tidak najis, yang suci. Lah ini malah dikencingi. Kalau memang ini angka-angkanya itu adalah simbol-simbol asma Allah, ya, tentu ini kan penghinaan juga kepada asma Allah itu sendiri. Masa dikencingi. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ada di halaman 17. Tilasmul marikh litahyiji wat taslit. Mari hari apa? Hari Selasa untuk tahyij. Tahyij itu menggiring, taslit menguasai. Yaktubu hadal bab bidami urfi dajajati sauda yaktubu linashrihi. Nah, disuruh ditulis dengan darah ayam hitam atau ayam cemani. Nah, darah najis atau enggak? Lah najis itu. Najis, kemudian ditulis untuk menulis wafak yang katanya itu adalah bagian-bagian dari asma-asma yang suci, asma Allah. Kan itu penghinaan gitu ya. Ditulis linasrihi untuk membangkitkan kekuatannya. Li'annahu babul ajaib, karena hal tersebut termasuk suatu hal yang ajaib. Wa idza aradta an taktubahu li nafsika hirzan aw ala sikinin fuladin fasallibha minha waktubhu yaumas thulatsa fi sa'atil marikh. Apabila kamu ingin menulisnya
untuk dirimu sendiri, untuk penjagaan, maka disuruh ditulis dengan pisau yang terbuat dari baja, fasalibha, disuruh membuat salib darinya. Lah gimana ini? Masa ulama Islam mengajarkan seperti ini kan? Maka saya katakan di dalam rumus-rumus ilmu wafak sendiri itu banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam. Ya, terlepas dari hukum wafaknya secara umum gitu ya. Secara khususnya sendiri yang kita lihat banyak hal-hal yang masuk kepada ranah sihir. Waktu buhu yaumah Tsulasa disuruh tulis pada hari Selasa pada sa'ah marikh gitu. Wahada kitabuhu, kitabnya tulisannya begini, Saduk Sayyidun minal jin. Nah ini jelas-jelas malah dikatakan Saduk Sayyidun minal jin, tuan dari bangsa jin. Wal muluku tur yayat asyal as'al yabil muntatirun alama ajabta ma sa'altuka fa in aradtahu lil ataf fadkur wa in aradtahu lit taslit fadkur bihaqqi hadhil asma ya Saduk sayyidun minal jinni al-ajal 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 al-waha 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 as-sa'a. Ini kalau kamu pengen untuk menguasai seseorang ya, maka sebutlah nama Saduk ini, namanya Saduk. Danyangnya jin dari bangsa sana dari Timur Tengah namanya Saduk. Untuk meluluhkan hati seseorang juga sebut saja namanya, katanya seperti itu. Bihaqqi hadil asma ya Saduk, wahai Saduk sayyidun minal jin, tuan dari bangsa jin, al-ajal 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 al-waha 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 as-sa'a. Itu nanti dia akan datang. Seperti itu. Ini jelas-jelas istighdam bil jin. Minta tolong kepada jin. Bahkan di ini sudah masuk ke ranah minta perlindungan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan ada laki-laki dari bangsa manusia yang minta perlindungan pada laki-laki dari bangsa jin, maka bertambahlah kesesatannya. Tambah kesengsaraannya, ketakutannya, terornya begini. Makanya ini saya katakan bertentangan dengan akidah kita. Ya. Karena ini sudah mengundang. Kalau fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ah Fatawa itu nggak pakai mantra-mantra untuk mengundang jin. Jin boleh disuruh-suruh pada perkara-perkara mubah tatkala orang itu tidak ada ikatan apapun terhadap jin. Tidak mengundangnya dengan bukhur, tidak juga mengundangnya dengan mantra-mantra. Kalau sudah diundang itu masuk ke ranah sihir. Ya syirik jelas. Ya, ada hubungan timbal balik di situ. Fi atfin wa tahyijin wa jalbin 'azimin. Untuk meluluhkan hati orang, menggiring hati dan juga menarik dengan tarikan yang dahsyat. Wa huwa an ta'khudha difda'an fi sa'atil marikh. Marikh mana marikh? Nih. Yakni dengan mengambil seekor kodok ya, gama kici atau gama bunta. Diambil pada sa'ah marikh, Mars, mungkin hari Selasa gitu. In kana rajulan aw imra'atan wadbahha bisikinin qasbin wa anta mustaqbalus syams. Ya. Disuruh disembelih kodok itu dengan pisau yang terbuat dari bambu dan engkau menghadap ke arah matahari. Wa khuddamaha, habis itu disuruh diambil darahnya, waktub bihi fi qirtasin hadhil asma, kemudian disuruh menulis nama-nama ini pada suatu kertas. Ya. Bla 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 bla, namanya enggak saya sebutkan. Jelas. Pertama, Rasulullah SAW melarang kita untuk membunuh kodok. La taqtulud dhafadi'a fa inna naqiqahunna tasbihun. Jangan kalian bunuh kodok karena dengkungan kodok adalah tasbih. Makanya kita juga diharamkan makan suike karena ada larangan membunuh kodok. Ini untuk pelet yang dahsyat menggunakan media-media kodok. Faslun wa in aradta an tahija ahadan minal masrubi wal ma'kuli wal masmumi. Apabila kamu kepengen menarik hati seseorang, menggiring hati seseorang ya, melalui perantara masrub, minuman, ma'kul,
makanan yang dimakan, atau masmum, media-media yang tercium, taqra'u alaihi, maka kamu baca biduhin biduh 7 kali. Biduhin biduh, atau biduh 7 kali. Ya, biduh ini orang-orang Arab mengenal mantra biduh itu untuk mahabbah atau untuk ilmu pelet. Biduh 7 kali. Watatfulu alaih, meludah sedikit, dah biriqika, dengan ludahmu sendiri. Fa inna man akala minhu ahabbaka hubban sadidan. Siapa yang memakan makanan yang sudah dimantrai itu akan mencintaimu dengan kecintaan yang menggebu-gebu. Ini syirik haram. Jelas ya, ini termasuk tiwalah. Tiwalah, kata Nabi SAW, termasuk syirik. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jambi-jambi yang syirik, yang menggunakan asma-asma selain nama Allah Ta'ala. Tamaim, jimat-jimat, ya, manik-manik yang digantung untuk perlindungan. Tiwalah, ilmu pelet, itu syirik. Jadi sudah jelas, ya, hal ini terlarang. Ada lagi? Ada. Babun lid darahim. Ya. Babun mi'ataini salasa wa salatin lid darahim. Tentang dirham, uang ini. Ta'khudhu difda'ataini mutarakibataini dzakar wa untha. Disuruh mengambil 2 kodok mutarakibatain. Mutarakibatain itu kodoknya saling saling menumpuk satu sama lain. Ya. Wa tasukkuhuma bimisakkatin fuladin. Kemudian menusuk 2 kodok itu, ditusuk sampai mati dengan tusukan yang terbuat dari baja. Ya, ta'khudhu dirhamaini wa taj'alu fi fami kulli wahidatin dirhaman. Kemudian ambil uang dirham, kemudian uang dirham itu ditaruh di masing-masing mulut 2 kodok yang sudah mati ini. Ya. Kemudian wa taktubu hadat tilasma ma'ahu, ditulis tilasmun, rumus-rumus sihirnya ini. Wa tatrahud dananir fil kitabi. Kemudian sebarkan uang dinar. Uang dinar berarti yang nilainya lebih tinggi daripada dirham. Ya, disebar pada tulisan yang sudah dibuat itu. Wadfunhum qurbana harin jarin ilal masyriq. Dikubur di dekat sungai yang mengalir ke arah timur. Ya, setiap kodok yang sudah mati itu dikuburnya di masing-masing 2 sudut sungai yang berbeda. Ya. Watrukum ila sab'ati ayyamin, disuruh ditinggal selama 7 hari. Fa inna ahadahuma yantaqilu fa ta'riful muntaqil minhuma ila sahibihi. Ya. Disuruh tunggu selama 7 hari, maka selama 7 hari itu nanti salah satu dari kedua kodok itu akan berpindah kepada orang yang menguburnya. Waj'alil ladzi yatahawwalu fi huqqatin waj'alhu fi qurtin. Ya. Maka kodok yang pindah itu nanti dimasukkan ke suatu kotak, kemudian ditaruh padanya anting-anting, kemudian uang dinar yang ada pada bangkai kodok yang sudah ada tilasmunya itu disuruh dibelanjakan. Ya, wa tashribid dinar, kamu suruh belanja dengan uang dinar itu, ya, kullama turidu wa ya'udu ila sahibihi. Ya. Nanti ketika kamu kepengen uang dinar itu kembali, maka uang dinar yang buat kamu belanja itu akan kembali lagi pada dirimu. Lah ini kan curang banget gitu ya. Kalau memang ini benar terjadi, merugikan banyak orang. Yang dibelanjai rugi, orang yang melakukan ini juga merugi. Termasuk makan harta manusia dengan cara yang batil. Masa iya sekelas Imam Ghazali ngajarin seperti ini? Makanya saya nggak yakin ini karangan Imam Ghazali. Dan saya tegas mengatakan ini termasuk bagian dari ilmu sihir. Nah, jenengan, ya, pemirsa, teman-teman yang ada di rumah, terserah. Bisa menilai dengan akal sehatnya sendiri. Mau setuju ya boleh, enggak setuju juga boleh, enggak masalah. Ini mahabbah banyak sekali di sini, ya. Babu litaslitil wazaq fi dzakari au fil farj
untuk memasukkan atau menguasakan seekor cicak atau tokek pada kemaluan pria maupun wanita. Ini ngeri sekali. Taslit itu kan artinya menguasakan. Jadi dia ngirim efek tokek atau cicak itu bisa gerak-gerak, seakan-akan gerak-gerak di dalam faraj atau kemaluan laki-laki maupun wanita. Ya, bayangkan itu gimana ngerinya ya, di dalam lubang kemaluan kayak ada cicak atau tokek yang bergerak-gerak di situ. Pasti nggak tenang. Nah, saya nggak bacakan secara lengkap. Intinya di sini disuruh baca surat Al-Humazah. Nah, surat Al-Humazah dibacakan untuk media sihir. Bukan suratnya yang salah, bukan Qur'annya yang salah. Maksud dan tujuan orang ini yang salah. Dan kalaupun Allah mudahkan orang itu mencapai apa yang dia inginkan, maka ini adalah istidraj. Istidraj, Allah angkat dulu, Allah mudahkan orang itu menggapai apa yang dia inginkan. Setelah dia gapai, Allah jatuhkan sejatuh-jatuhnya. Itu namanya istidraj. Babun idza aradta taslital jinni ala aduwika ta'khudhu sam'an wa tusawwiru suratal adami wa taktubu hadzal murabba' al-ati ba'da wa taktubu hadzal murabba' al-ati wa tadfunuhu fil masjidi yaumal jum'ah. Apabila kamu kepengen mengirim jin kepada musuhmu. Nah, ini musuh ini siapa? Orang memusuhi itu kan relatif gitu ya. Orang jahat pasti memusuhi orang baik. Jadi nggak jelas musuhnya itu siapa. Disuruh, kalau kamu kepengen mengirimkan jin untuk menguasai akal pikiran dari orang yang kamu musuhi, ya, ambil lilin dibentuk seperti bentuk manusia, tulis hadal murabba', ya, segi wafak dengan bentuk segi 4 yang ada di sini ini, dan disuruh dikubur di masjid pada hari Jumat. Santet lagi, sihir lagi. Masa ya dibolehkan yang semacam ini? Ya. Babun idza aradta an tuhlika insanan au an tusakhira insanan hatta yu'tika ma turidu minal mali wa imra'atin hatta tu'tika wa la tamliku nafsaha bil mahabbati taktubu hadhil asma'a bidami tayri abyad. Kalau kamu kepengen membinasakan seorang manusia, kemudian menaklukkan seseorang sampai dia itu memberikan apa yang kamu inginkan dari hartanya, uangnya dikasih ke kamu, istrinya dikasih ke kamu, dan dia menyerahkan apa yang dia inginkan dengan perasaan sayang yang luar biasa kepadamu, maka tulislah nama-nama ini bidami tayri abyad, dengan darah burung berwarna putih. Sudah, ini fix sihir. Jahat sekali, ini merampok. Ya, ini begal. Ada nggak contoh-contohnya? Banyak. Saya beberapa kali nangani kasus semacam ini. 5 orang lebih. Orang-orang yang disihir, ya kalau orang Indonesia bilangnya itu gendam. Terhipnotis, seakan-akan dia itu terhipnotis memberikan apa yang dia punya sampai habis-habisan. Banyak kasus-kasus semacam ini. Jahat atau tidak? Tanyakan pada nurani Anda sendiri. Tanyakan pada nurani Anda sendiri. Sekali lagi, bukan Qur'annya yang salah, tapi caranya ini yang tidak betul. Contoh satu lagi yang keji sekali ini. Untuk menahan seorang wanita supaya tidak digauli oleh seorang laki-laki pun. Ya, kalau misalnya ini sudah punya suami, suaminya tidak bisa gauli. Ini ada rumusannya. Babu taslitul maradid daim ala aduwika fi umrihi hatta yadharul maut. Hatta yadharul maut ta'khudhu samak bahar. Taktubu samak bahar nukitat. Tsumma ta'khudhu turabal aduwi wariqal aduwi. Ulang ya. Babu taslitil maradid daim ala aduwika fi umrihi hatta yadharul maut. Bab untuk membuat musuhmu itu sakit sepanjang hidupnya sampai kematian sudah ada di hadapannya. Ta'khudhu samak, disuruh menyediakan samak bahar, ikan laut,
Ya, thumma ta'khudhu turabal adu, ambil tanah dari rumah musuhmu, wariqal adu, air ludah musuhmu, wa thawbal adu, baju musuhmu, ya, wa tajma'uha fi makanin wahidin, dikumpulkan jadi satu pada satu tempat, ya, wa takfunu bi thawbi al adu, kemudian dibungkus dengan baju musuhmu, summa tarmi dakhila famil hut hatta ya'kulaha summa tarmi fi bahri, ya, semuanya itu dibungkus dengan pakaian musuhmu, summa tarmi dakhila famil hut, dilemparkan ke dalam mulut ikan paus. Wah, gimana caranya itu ya? Harus ke tengah samudra dulu, nyari paus biru, ya sekalian moga-moga dia yang dimakan ikan paus itu. Ini ada caranya itu supaya seseorang itu ditimpa suatu penyakit seumur hidupnya. Ya, ibaratnya ini santet ala Arab sana. Kalau santet di Jawa ini sihir, ya. Sihir yang memang diajarkan oleh para setan supaya orang-orang itu saling memusuhi satu sama lainnya. Jadi ya itu ngambil tanah depan rumah, bekas ludahnya ya diambil. Bekas ludah ini kan macam-macam, bisa pakai sapu tangan, bekas ngelap ingusnya, bekas bersinnya. Maka hati-hati, jangan sembarangan buang benda-benda itu atau meninggalkan benda-benda itu di tempat umum. Nah, ini ada lagi cara menyihir supaya seorang wanita itu tidak bisa menikah kecuali dengan dirimu. Wah, ini pengecut sekali ya. Cara-cara pengecut masa ya diajarkan oleh ulama Islam, kan tidak mungkin. Babun idza aradta annal mar'ata la tatazawwaju ahadan ghairuka taktubu fi kaffika au kaffi rasulika alladhi tursiluhu ilaiha. Apabila kamu kepingin seorang wanita itu tidak menikah kecuali dengan dirimu, maka tulislah di telapak tanganmu atau telapak tangan orang yang engkau utus kepadanya. Fa innaha la tatazawwaju ahadan ghairuka, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menikahinya kecuali dirimu. Hatta taruddaha insyaallah taala. Nah, selain yang tadi disebutkan, ada beberapa memang yang murni menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan masuknya ke ruqyah di dalam kitab Aufaq ini. Nah, yang semacam itu memang tidak masalah. Karena yang saya baca memang murni ayat Al-Quran, tidak pakai cara-cara yang aneh-aneh, ya, dan tidak ada tujuan-tujuan yang aneh-aneh. Contoh untuk memudahkan lahiran, ya, kemudian untuk menyembuhkan penyakit dengan izin Allah Ta'ala, hal itu tidak masalah. Karena termasuk wifqun atau termasuk wafqun lafziyun, ya, wafak secara lafaz yang tidak dirombak-rombak dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Mungkin itu ya yang dibolehkan oleh ulama-ulama yang membolehkan sedikit tentang wafak. Tapi kalau sudah bahas-bahas semacam ini, ya, kemudian menggunakan rumus-rumus tertentu, itu yang tidak boleh. Dan saya mengikuti pendapat ulama yang mengharamkannya. Wallahu a'lam bishawab. Terus kalau kita bandingkan antara yang dibolehkan sama yang tidak dibolehkan, kalau kita lihat dengan seksama, yang ada pada kitab ini lebih banyak mengajarkan yang aneh-aneh, yang tidak boleh, dan yang sampai nyemplung kepada perkara sihir. Makanya saya nggak menyarankan lah teman-teman membaca kitab ini. Dan pakailah kalau misal mau membaca ruqyah, pakai ayat-ayat ruqyah syariah saja. Ya, kalau misal mau nulis seperti yang dilakukan para ulama, ya tulis ayat Quran murni tanpa ada simbol-simbol tertentu. Nggak usah pakai segitiga, nggak usah pakai bintang David, ya, nggak usah pakai pentagram atau huruf-huruf yang terpisah-pisah, angka-angka yang terpisah-pisah. Itu lebih aman dan lebih jelas karena dalil rujukannya jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih salah satu contoh. Di penutup buku ini, kitab Al-Aufaq ini, menjadi bukti bahwa kitab Aufaq bukan karya Imam Ghazali, ada di halaman 53, akhir-akhir pembahasan di kitab Aufaq.
Faidatun azimatun wasmun azimun fil bahthi an ismillahil a'zam min kitabi al-imam al-Buni. Nah, faidah yang agung tentang nama-nama yang agung ya di dalam fil bahthi an ismillahi ta'ala, di dalam pembahasan asma Allah ya, nama Allah Ta'ala yang paling agung, diambil dari kitabnya Al-Imam Al-Buni dan Al-Ghazali. Ini nama Al-Buni dan Al-Ghazali dijadikan satu, padahal Al-Imam Al-Ghazali belum pernah ketemu Al-Buni. Di sini juga dikatakan waqala ata ra'isul jinni awsani an asuma laha sab'ata ayyam fa idza kana fil yaumi sabi' aktubu hadzal ismul a'zam fi riqqin ghazal bima in warad wa za'faran. Nah, penulis kitab ini mengatakan bahwa dia diwasiati atau dinasihati oleh pemuka bangsa jin, ketua gengnya bangsa jin, namanya Atok. Dia mewasiatkan supaya aku, kata penulisnya ini, supaya aku berpuasa untuknya 7 hari. Apabila sudah mencapai hari ke-7, aku menulis nama yang agung ini pada secarik kulit kijang dengan air mawar dan za'faron, sambil menulis hajat-hajat atau keperluan-keperluannya. Summad'u bi asma'i malaikatin naquqah. Sambil membaca asma-asma malaikat. Ini kalau dalam kaidah ruqyah sendiri sudah salah kaprah. Karena kan kita bisa lihat ya di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan bahwa kita berdoa atau meruqyah, ini kalau kaitannya dengan ruqyah nih ya, harus dengan asma Allah Ta'ala. Waqad ajma'al ulama'u ala jawazir ruqa' inda ijtima'i thalathati syurut. Para ulama telah berijma boleh melakukan ruqyah selagi 3 syarat terkumpul di dalamnya. Al-awwal an yakuna bi asma'illahi ta'ala au bi asma'ihil husna au bi sifatihil ula. Yang pertama harus menggunakan kalamullah, yakni Al-Qur'an, asma-asma Allah, nama-namanya Allah, sifat-sifatnya Allah. Atsani, yang kedua ya, an yakuna bi kalamil arabi au bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi, harus menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang bisa difahami maknanya oleh orang lain. An yu'taqada anna ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bidzatillahi ta'ala, harus diyakini bahwa ruqyah tidak memberikan efek sedikit pun dengan zatnya, melainkan atas izin dari Allah Azza wa Jalla. Ini banyak berpuasa atas nama jin, ya jelas itu termasuk syirik. Makanya saya sekali lagi mengikuti pendapat yang mengharamkannya. Anda bagaimana? Terserah. Yang penting saya sudah menjelaskan. Ya, mungkin ini sudah masuk kepada perkara azaim, aufak dan azaim, karena di dalamnya juga sudah dijelaskan tentang azaim atau azimat. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang beberapa kitab-kitab sihir. Di antaranya kenapa kok Al-Buni kayaknya keki banget sih sama. Kenapa sih dengan Al-Buni? Kenapa kok kayaknya nggak suka banget? Nah, insya Allah kita akan bahas di pertemuan mendatang. Bukan saya tidak suka, saya hanya mencatut perkataan ulama tentang kitab-kitab karya Al-Buni. Mungkin sudah banyak pemalsuan terhadap kitab aslinya. Nah, makanya kita lihat versi kitab Al-Buni di zaman sekarang yang ternyata banyak sekali mengajarkan ilmu sihir. Sampai-sampai Kiai Abu Fadl Senori mengatakan kitab Syamsul Ma'arif dan Mamba Usul Hikmah termasuk 2 kitab sihir. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan datang. Arsadanillahu iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.